Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep penebusan Kristus di atas kayu salib, dan itu dibilang atau difitnah bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu tidak ada bedanya dengan Molok, yaitu persembahan anak yang dikorbankan untuk dewa Molok. Benarkah hal ini mengacu kepada hal itu? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video Ustadz Kainama berikut videonya. Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, bukan Tuhan yang kurbannya itu darah dan nyawa anak orang. Yang korbannya darah manusia, nyawa manusia, anak manusia, itu cuma Molok. Ustaz tadi ketik dulu Molok, M-O-L-O-C-H, Molok. Molok. Enggak, akhirnya nggak sampai 7 menit udah selesai. Kata dia rugi kan. tapi bagus, anak itu sudah mulai masuk ke wilayah dakwah, alhamdulillah. M-O-L-O-C-H, Molok. Aduh, gambar. Iya. Yang sebelah kiri boleh. Oke, Molok adalah dewa orang Kanaan, orang Moab, orang Amalek, sebagian Mesopotamia, Babilonia, Syria. Kalau Tuhannya ini persembahannya anak manusia. Cari agama yang kurban penebus dosanya anak manusia. Itu berarti bukan agama dari Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Itu agama Molok. Nah, ya, selesai pertanyaan pertama. Kalau Islam tidak. Kenapa? Ishak dan Ismail adalah tanda dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Tidak boleh menyembelih, mengorbankan manusia. Oleh sebab itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala domba jantan yang sudah layak untuk dikorbankan, tanduknya tersangkut di semak belukar. Itu adalah gambaran bahwa tidak pernah ada kurban manusia dalam satu agama yang benar. Agama yang benar adalah agama yang tidak menjadikan anak manusia sebagai kurban penebus dosa. Darah dan nyawa tidak boleh. Jadi kalau ada agama yang menjadikan anak manusia sebagai korban penebus dosa, itu agama Molok nih. Molok. Ini yang gambarnya. Agama Molok. Bukan agama dari langit, agama samawi. Bukan agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Agama yang kurban penebus dosanya adalah anak manusia, agama Molok. Baru saja kita menyaksikan ocehan dari Ustadz Kainama ya, yang mengatakan bahwa konsep penebusan atau persembahan anak ya di dalam iman kekristenan, bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh penyembahan terhadap Raja Molok ya, Dewa Molok pada waktu itu. Mari saya mengajak kita untuk membahas bagian ini. Kalau kita melihat pengertian Molok di dalam Wikipedia, itu diartikan bahwa nama dewa sesembahan bangsa Amon. Ingat ya bahwa Molok ini adalah dewa sesembahan bangsa Amon, nama lainnya adalah Milkom. Jadi pada zaman kuno itu dipuja oleh bangsa-bangsa Kanaan, oleh bangsa Fenisia, dan kebudayaan terkait di Afrika Utara dan Mesopotamia. Jadi pemujaan dewa ini dihubungkan dengan persembahan anak-anak sebagai korban bakaran di Tofet dekat Yerusalem. Nah itu ya yang dilakukan oleh orang-orang atau penyembah-penyembah dewa Molok pada waktu itu. Lalu kalau kita memperhatikan apa sih pesan Alkitab terhadap
sesembahan yang persembahan yang dikorbankan, yaitu anak-anak, terhadap dewa Molok ini. Sebenarnya Imamat 18 itu sudah memberikan larangan terhadap apa yang dilakukan kepada dewa Molok ini. Mari kita perhatikan Imamat 18 ayat yang ke-21. Di situ dituliskan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-10 ini juga dijelaskan bahwa ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Bet Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Jadi jelas ya bahwa ini merupakan larangan yang diperintahkan kepada umat pilihan Allah, bangsa Israel, supaya jangan mempersembahkan anak-anak mereka terhadap dewa Molok. Lalu kalau kita perhatikan juga dalam Yeremia 32 ayat yang ke-35, di situ dituliskan, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Jadi jelas ya bahwa korban persembahan anak-anak laki-laki atau perempuan kepada Molok itu merupakan kekejian bagi bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk dilakukan. Jadi jelas ya bahwa konsep pada waktu itu mempersembahkan anak terhadap Molok itu adalah kekejian bagi Tuhan ya, dan itu tidak boleh dilakukan di dalam setiap kehidupan umat Allah, dalam kehidupan bangsa Israel. Maka dari itu, kalau kita memperhatikan konsep pada waktu itu tentang penghapusan dosa, korban penebus salah, itu dilakukan oleh bangsa Israel dengan melakukan persembahan korban penebus salah dari hewan yang mereka punya, yaitu yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban apian di dalam penebusan salah dan lain sebagainya. Nah, menariknya di dalam perjanjian baru, yaitu bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia ini, itu bukan korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel, tetapi oleh karena kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa, makanya dia rela untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan yang dilakukan Yesus itu adalah ketaatan terhadap Bapa yang dilakukan untuk menebus dosa umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas ya bahwa bagian ini karena kasih Allah yang besar, itu Yesus menyatakan dirinya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran manusia yang percaya kepadanya. Jadi jelas ini berbeda sekali dengan konsep Molok yang diucapkan oleh Kainama ya teman-teman. Kalau kita melihat konsep Molok itu berarti ada manusia yang rindu mempersembahkan anaknya sebagai korban untuk menebus salah, untuk ini dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Yesus ke dalam dunia itu bukan karena perintah manusia atau keinginan manusia untuk menghapus dosa-dosa mereka, tetapi karena kasih Allah itu sendiri yang besar yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Mari kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dicatat di situ yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sangat jelas di sini bahwa
konsep penebusan orang-orang berdosa itu karena kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa, bukan karena manusia yang mengorbankan Yesus ya teman-teman sebagai korban untuk menebus dosa. Itu tidak sama sekali, karena bagaimana mungkin manusia yang memiliki natur dosa, manusia yang berdosa, dia mengerti apa yang harus dia lakukan ya teman-teman sebagai bentuk untuk mereka mendekat kepada Allah, berjumpa dengan Allah yang tidak berdosa atau Allah yang suci. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Allah yang kudus, Allah yang suci, dia rela untuk mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya demi manusia yang berdosa. Maka dari itu, keselamatan itu adalah inisiatif Allah dan tidak ada unsur manusia pun yang mengaturnya ya teman-teman. Jadi murni karena kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa, ia rela untuk hadir ke dalam dunia ini menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagi yang percaya kepada Yesus Kristus ya teman-teman tentunya. Maka dari itu konsep penebusan Yesus Kristus itu dimulai oleh karena ketaatan Yesus sebagai manusia itu terhadap apa yang Bapa inginkan ya tentunya ya teman-teman. Oleh sebab itu ketaatan itu orang yang tidak berdosa yaitu Yesus Kristus menjadikan orang-orang benar di hadapan Allah. Mari kita buka Roma 5 ayat yang ke-19. Alkitab mencatat, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, ingat ya teman-teman, bukan karena manusia, bukan karena perintah manusia, bukan karena manusia yang mengorbankan Yesus, tetapi Allah sendiri yang karena kasihnya yang besar, ia menyatakan dirinya dan rela sampai mati di atas kayu salib. Jadi jelas ya, ini berbeda sekali dengan konsep Molok ya teman-teman. Kalau konsep Molok karena manusia ingin selamat, itu ya, konsep Molok manusia ingin selamat, manusia ingin bebas dari dosa. Oleh sebab itu ia mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa Molok sebagai korban api-apian. Beda ya teman-teman dengan konsep bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia itu oleh karena dia rindu manusia diselamatkan. Jadi jelas ya, melalui hal ini ingat bahwa apa yang diucapkan Kainama itu adalah bentuk tuduhan yang tanpa dasar, fitnah yang amat keji ya teman-teman tentunya bagi orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya atau orang Kristen tidak melakukan seperti apa yang Kainama ucapkan. Ya, saya rasa ucapan Kainama ini tidak ada kaitannya dengan dasar iman kekristenan ya teman-teman. Maka dari itu saya sering kali katakan bahwa jangan Anda membawa perspektif Islam Anda untuk masuk di dalam perspektif kekristenan, karena itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Saran saya, jika Anda sudah mu'alaf, ya belajarlah dengan baik kitab Anda dan ajarkan kepada umat Anda. Jangan Anda membawa perspektif Islam Anda terhadap perspektif iman kekristenan, apalagi itu diajarkan kepada umat Anda. Ya, nanti Anda bingung-bingung ya saudara. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.